Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 yaitu pengetahuan dasar pemrograman. Di sini saya akan membacakan tujuan dari modul 1 ini yaitu mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Terus mahasiswa memahami struktur bahasa C dan atau C++. Mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program dan mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Sini saya akan menjelaskan dasar teorinya. Struktur bahasa C++. Struktur bahasa C++ terdiri dari komentar, prosesor direktif, fungsi utama maupun tambahan, definisi fungsi dan deklarasi. Terus berikut ini adalah modelnya, yaitu ada contoh komentar suatu baris, ada terdapat include iostream, using namespace std, void procedure, char nama, code dan prosedur return. Komentar atau contoh komentar suatu baris, bagian ini berisi mengenai keterangan pada program kita, tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan ketika program dijalankan, alias kan nggak ngaruh, tapi cukup penting karena komentar akan mempermudah orang lain yang ingin mempelajari program yang kita melalui keterangan yang ada, dan juga sangat membantu kita mengingat ketika kita membuat program. Terus prosesor direktif atau compiler include using namestd. Contoh penggunaan header pada script prosesor direktif ditandai dengan simbol pagar, bertugas untuk mengarahkan prosesor yang akan digunakan untuk membaca file header atau biasa dikatakan sebagai pengatur proses kompilasi. Contoh prosesor direktif include, define, else, lainnya. Contoh file header dan lainnya. Terus fungsi utama atau main, yaitu in main. Sini fungsi utama bagian yang pertama kali akan dieksekusi, walaupun bagian dari fungsi utama ini ada fungsi tambahan. Terus fungsi tambahan void procedure, yaitu fungsi yang mendukung dan merupakan pemecahan dari fungsi utama. Terus definisi fungsi adalah bagian yang menyertai fungsi di dalam berisi sintak-sintak yang nantinya akan dieksekusi. Terus bagian deklarasi, yaitu bisa dikatakan sebagai statement tempat penggunaan variabel, konstanta, fungsi array dan lainnya. Terus tipe data merupakan tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user. Terus tipe data integer, yaitu integer adalah bilangan yang meliputi seluruh nomor seperti 12, 157, 34, 2 dan lainnya sebagainya. Tipe data karakter merupakan kesimpulan bermacam-macam karakter yang terdiri dari alfabet, di mana karakter antara lain alfabet bilangan desimal 0, 1, 2, alfabet huruf Latin besar A, B, C, Z sampai Z, alfabet huruf lain kecil dan A, B, C sampai Z. Terus tipe data string adalah deretan karakter yang diakhiri dengan sebuah karakter kosong konstanta bertipe ditulis di antara tanda petik 2. Dalam bahasa C, string merupakan larik array dari tipe data char. Terus ini contoh dari tipe data atau tipe data string. Tipe data bilangan bulat. Tipe data ini digunakan untuk data-data angka yang tidak mengandung angka di belakang koma. Terus tipe data bilangan del atau pecahan. Tipe ini mempresentasikan data-data bilangan yang mengandung angka di belakang koma atau menyatakan bilangan pecahan maupun eksponensial. Tipe data yang termasuk ke dalam kategori ini adalah float dan double, yaitu include, conio, include stream, using namespace std, main, float, floating. Terus tipe data logika. Tipe data logika digunakan untuk mempresentasikan data-data. Terus tipe data void menyatakan tipe kosong yang digunakan untuk pertama untuk mendeklarasikan fungsi. Sini ada operator di mana terdapat operator aritmatika, operator bitwise dan operator penugasan. Terus di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang akan dijelaskan pada tahap ini, yaitu studi kasus permasalahan. Buatlah program untuk menampilkan output dari A dan B di mana nama dan NIM seluruh anggota keluar diberikan secara dinamis. Hasil perbandingan nilai terkecil dan antara 1 dan 2. Carilah volume balok dengan keterangan panjang 2 digit NIM ketua, contohnya F1 P01 17022, maka P sama dengan 22. Terus lebar 2 digit akhir tahun angkatan praktikan, contohnya 2016, maka 1 sama dengan 16, dan tinggi nomor kelompok. Nah, di sini juga ada nomor 2, ini tugas selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skripnya. Nah, di sini saya menjelaskan skrip dari praktikum nomor 1, yaitu studi kasus 1 dan studi kasus 2. Studi kasus 1 nomor 1 dan nomor 2.
Pertama saya akan menjalankan CMD-nya. Di sini saya akan memasukkan nama panjang dari saya. Muncul dari masukan NIM. Itu dia mau main Naruto. ML komen dah. Terus di sini masukkan nama selanjutnya. Masukkan NIM-nya. Dari apa kesimpulan tentang misal kita Masukkan NIM selanjutnya, masukkan nama selanjutnya. inputan data in berlogika 1. Terus masukkan NIM. Terus masukkan nama dari selanjutnya, yaitu kelok sekali. Ini kan kelok sekali. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit dari script ini. Pertama, di sini terdapat include IOStream, terus include math. Di sini juga dimasukkan using namestd. Terus di sini terdapat in main. Nah, di sini terdapat char yang menampilkan nanti di CMD-nya itu nama A, nama B, nama C, nama D. Terus char NIM, nama NIM A, NIM B, NIM C dan NIM D. Di sini float ini terdapat hasil terkecil atau ini perhitungannya, merupakan float ini berfungsi untuk perhitungan dari program ini atau script ini. Terus di sini terdapat code yang dimana code ini menampilkan bagian A, yang dimana bagian A ini menampilkan juga masukan nama. Di sini masukan nama ini akan muncul di CMD dan diperintahkan kita untuk memasukkan nama. Dan di sini sebagai outputnya. Terus code ini sebagai input yang menampilkan memasukkan NIM di CMD. Terus C ini sebagai output yang akan mengirimkan ke CMD. Begitu seterusnya. Terus di sini dan saya akan menjelaskan tentang nomor 1 bagian B, yang dimana kita di sini diperintahkan atau di sini kita memasukkan bagian B, code nomor 1. Ini code ini akan memasukkan input masukkan input dengan kata nomor 1, dan code bagian berikutnya itu memasukkan input dengan menuliskan masukan panjang balok dan cin sebagai outputnya. Terus code masukkan lebar baloknya. Terus code selanjutnya memasukkan tinggi baloknya. Nah, di sini bagian code ini volume balok. Sini juga akan di bagian sini, bagian sini ini bagian rumus dari nomor 1 tadi. Terus ini bagian code yang selanjutnya, bagian float selanjutnya itu volume balok adalah atau hasil dari volume balok tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagian CMD ini. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan panjang balok, ini mana panjang balok misalnya 12. Masukkan lebar balok 10. Terus masukkan tinggi baloknya 3. Nah, di sini muncul volume balok adalah 360. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi yang bagian nomor 2. Karena di sini juga kita diperintahkan atau di sini terdapat input code volume balok adalah itu. Nah, di sini bagian nomor 2 di mana kita diinputkan untuk memasukkan
masukkan huruf yaitu nomor 2. Di sini juga dimasukkan kode bagian ini atau input ini diperintahkan untuk memasukkan atau menampilkan angka terakhir NIM ketua. Nah, di sini bagian kode ini diperintahkan juga untuk memasukkan kelompok berapa, dan bagian kode ini diperintahkan untuk memasukkan angkatan berapa. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 2. Angka terakhir. Nah, di sini maaf saya lupa menjelaskan, dan bagian ini hasil ini merupakan rumus dari studi kasus yang telah diberikan di laporan tadi, yang bagian ini. Bagian studi kasus yang ini. Nah, di sini angka terakhir NIM ketua. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan angka terakhir NIM ketua, yang mana 3 kelompok 1 19. Ini angkatan 19. Nah, di sini muncul hasil dari perhitungan yang telah diberikan di studi kasus tadi, yaitu 0,125. Dan hasil terkecilnya adalah 0,125. Di bagian skrip kita sudah selesai menjelaskannya. Dan saya akan melanjutkan di bagian flowchart, di mana bagian flowchart ini terdapat start, terus string nama NIM, float panjang, lebar, tinggi, float A, B, C, X, dan terkecil. Terus di sini juga diperintahkan untuk memasukkan NIM, nama, terus dimasukkan hasil nama dan NIM, terus masukkan nilai panjang, lebar, dan tinggi, terus perhitungan volume balok, volume sama dengan panjang, tinggi, lebar. Ini di sini bagian rumusnya. Terus di sini hasil volume balok, outputnya yaitu hasil volume balok. Dan di sini bagian terakhirnya. Nah, di sini juga dilanjutkan ke nomor 2, di bagian 2. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai ABC hasil dari, dan di sini merupakan bagian rumusnya, yaitu bagian yang nomor 2. Ini bagian nomor 2, yaitu memasukkan nilai ABC. Terus masukkan, ini merupakan bagian rumusnya. Terus di sini merupakan hasil output dari nilai di atas. Terus jika bagian ini merupakan perintah atau nanti ditampilkan di CMD, yaitu bagian terkecil X dan bagian terkecil V. Dan di sini selanjutnya akan tampilan terkecilnya. Di sini output dari tampilan terkecilnya, dan bagian ini adalah N. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisanya, di mana include EOStream. Script ini merupakan bagian header yang dapat digunakan untuk menampilkan sebuah perintah, yang dimana EOStream digunakan sebagai standar input dan output. Terus using namestd, yaitu yang mana script ini digunakan untuk menampilkan namespace yang memiliki nama std, di mana std ini merupakan standar namespace dari C++ yang dapat kita gunakan memanggil kelas atau objek fungsi yang terdapat dalam namespace. In-main digunakan apabila sebuah fungsi tidak memerlukan argumen atau in-main. Nah, bagian script ini akan dijelaskan, yaitu script ini merupakan bagian ini untuk menampilkan NIM dan nama mahasiswa atau permasalahan 1. Bagian ini berisikan input-output untuk menampilkan sebuah NIM dan nama mahasiswa yang tercantum dalam kelompok tersebut. Berikutnya ada penjelasannya. Code merupakan stream data yang digunakan untuk memasukkan data dan standar input biasanya disimpan dalam suatu variabel. Terus cin merupakan stream data yang digunakan untuk sebagai input dari code untuk output. Terus ini code masukkan nama dan code masukkan NIM. Di sini merupakan sebuah perintah untuk menjalankan suatu data yang telah diinputkan. Nah, bagian ini analisis bagian script ini, yaitu ini menyelesaikan suatu operasi bilangan aritmatika. Permasalahan kedua yaitu bagian ini berisi input output operasi aritmatika. Nah, bagian ini diperintahkan untuk menampilkan masukkan panjang balok, masukkan lebar balok, masukkan tinggi balok. Dan bagian script ini dijelaskan atau diperintahkan dalam CMD, yaitu di bagian ini merupakan perintah mengoperasikan data dalam operasi perhitungan persamaan aritmatika. Nah, di sini saya menjelaskan kesimpulan dari modul 1 ini, yaitu dalam penulisan program pada C++ kita perlu memperhatikan aturan penulisan. Salah satunya yaitu C++ bersifat case sensitive, yang artinya di mana huruf kecil dan huruf besar diartikan berbeda. Lalu ada ketentuan di dalam pemerintahan judul variabel, misalnya nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka serta tidak boleh sama dengan tipe data.
Struktur penulisan program C++ harus diawali dengan header file, deklarasi variabel, global, dan fungsi-fungsi. Terus tipe data adalah klarifikasi variabel untuk menentukan bentuk keadaan data yang akan disimpan dalam memori dan jenis operasi apa yang dapat dilakukan oleh variabel tersebut. Terus di sini kesimpulan keempat yaitu aktivitas pengguna dengan program pada komputer yang memungkinkan memberikan data ke dalam program yang dapat mengeluarkan data untuk pengguna data tersebut berupa teks, file, gambar, hard copy, dan lain-lain. Ini terdapat daftar pustaka, di mana daftar pustaka yang Prasetyo Dian Sesa 2013. Struktur bahasa pemrograman C++ diakses pada 26 Maret 2020 pukul 21 WITA. Terus Andika Fisma 2010, di sini algoritma dan pemrograman diakses pada 26 Maret 2020 pukul 21 WITA. Supranto 2008, bahasa pemrograman diakses pada 26 Maret 2020 pukul 21 WITA. Sini saya akan mengakhiri respon ACC ini yaitu dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.